lembaga sosial. Halo anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Tentang jenis lembaga sosial, norma, dan fungsi lembaga sosial. Sebelum kita masuki pembelajaran lebih lanjut, sebaiknya anak-anakku perlu ketahui bahwa tujuan pembelajaran tentang lembaga sosial agar anak-anak nantinya mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial, tentang pengertian norma sosial, tentang tingkatan norma, tentang syarat lembaga sosial, dan tentang fungsi lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan norma dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam mewujudkan suatu tujuan, manusia selalu membutuhkan orang lain, sehingga manusia memerlukan komunikasi dengan manusia lain. Oleh karena itu, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial. Supaya hubungan antar manusia di dalam masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma dalam masyarakat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan norma itu? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu apakah perilaku kita benar atau salah. Norma-norma itu dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat, sehingga memenuhi kebutuhannya agar terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Syarat norma sebagai lembaga sosial itu ada 3. Yang pertama, sebagian besar masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Tingkatan norma. 4 macam norma. Yang pertama yaitu cara, suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat, namun hal itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, cara seseorang membuang sampah, cara berpakaian, dan yang lain-lain. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang dengan cara yang sama. Contohnya, kebiasaan kalian ketika keluar rumah atau hendak berangkat sekolah. Biasanya kalian terbiasa untuk berpamitan kepada orang tua kalian, mencium tangan, atau contoh yang lain misalnya anak-anak terbiasa memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, tata kelakuan. Merupakan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap-sikap hidup dari kelompok manusia untuk mengawasi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya. Tata kelakuan itu contohnya misalnya seorang siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Yang keempat, adat istiadat itu merupakan tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dengan pola-pola suatu perilaku masyarakat. Jadi di Indonesia ini anak-anak kan banyak sekali terdapat adat istiadat, suku dan budaya. Ibu berikan contoh misalnya di Bali ya, pada saat perayaan Hari Raya Nyepi itu baik yang beragama Hindu maupun yang bukan beragama Hindu itu dilarang melakukan aktivitas di luar rumah ya. Jadi semuanya harus di dalam rumah. Apabila ada yang melanggar dan melakukan aktivitas keluar rumah, maka akan ada sanksi adat yang mereka terima. Baik, selanjutnya macam-macam lembaga itu ada 5. Yang pertama ada lembaga keluarga, kemudian ada lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang lembaga keluarga. Sebelumnya anak-anak
harus tahu fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama adalah pedoman, yaitu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, mengatur, yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu menjaga pengendalian masyarakat. Lembaga keluarga yaitu merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Keluarga memiliki fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan itu nanti diharapkan akan memberikan keturunan. Kemudian yang kedua, fungsi ekonomi. Kerjasama yang baik antara ayah, ibu dalam mengelola pendapatan itu menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Berikutnya, fungsi proteksi. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Berikutnya, fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau yang disebut dengan sosialisasi primer, di mana anak mulai dilatih dan memperkenalkan cara-cara hidup bersama orang lain dengan kakak, adik, ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lain. Berikutnya ada fungsi afeksi. Dalam keluarga, setiap anggota keluarga itu dapat merasakan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan sosial. Dalam fungsi pengawasan sosial itu terdapat tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, tentang lembaga agama. Jadi, dalam lembaga agama itu merupakan suatu sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibagikan. Fungsi dari lembaga agama yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik sebagai pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan dan makhluk hidup lain. Yang kedua yaitu sebagai sumber kebenaran, baik untuk mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, pengatur tata cara baik hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tuntutan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan lainnya. Yang kelima, sebagai pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik, dengan keyakinan bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan diyakini akan mendapatkan pahala. Yang keenam, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan dari Tuhan semata. Dan yang ketujuh, pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan dengan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Berikutnya, lembaga ekonomi, yaitu merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yaitu diantaranya yang pertama, memberikan pedoman tentang tata cara pengupahan, tentang mendapatkan bahan pangan, mengenai harga jual beli barang, tentang menggunakan tenaga kerja, tentang cara pengupahan, mengenai cara pemutusan tenaga kerja, dan memberikan identitas bagi masyarakat. Lanjut, lembaga pendidikan, yaitu merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
Yang pertama ada fungsi manifest, yaitu fungsi yang terbuka atau yang disadari dan diakui oleh seluruh masyarakat. Yaitu yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan bersekolah, maka ijazah yang didapat itu bisa dipergunakan untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Jadi anak-anak waktu di sekolah itu kalian bisa mengembangkan bakat kalian sesuai minat dan kemampuan kalian, baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, menambah keterampilan melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menambah keterampilan yang perlu bagi pelajar. Berikutnya, fungsi laten, yaitu fungsi yang tersembunyi atau yang tidak disadari oleh masyarakat. Itu yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Jadi maksudnya, selama anak-anak bersekolah atau berada di sekolah, maka akan mengurangi pengendalian orang tua terhadap anaknya, ya. Jadi selama anak-anak di sekolah itu merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu guru. Nanti pada saat kalian kembali ke rumah, maka beralih fungsi tanggung jawab kembali ke orang tua. Berikutnya, yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Dengan bersekolah, itu anak-anak tidak dibeda-bedakan, baik yang berasal dari sistem kelas sosial yang berasal dari ekonomi yang biasa saja, anak orang yang mampu ataupun tidak mampu, itu tidak ada bedanya ya. Jadi semuanya sama, memiliki kedudukan yang sama ya. Dan yang terakhir, memperpanjang masa remaja. Jadi anak-anak dengan bersekolah itu mampu untuk memperpanjang masa remaja kalian, tidak akan hilang, berbeda dengan anak-anak yang tidak bersekolah, maka masa remajanya akan hilang. Mungkin mereka bekerja karena faktor ekonomi, harus membantu orang tua dan lain-lain. Berikutnya yang terakhir, lembaga politik, yaitu merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Jadi fungsi yang pertama yaitu lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum, yaitu lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibu harapkan kalian semua sudah memahami tentang lembaga sosial, norma sosial, dan fungsi dari lembaga sosial. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.